Kisah kembali berlanjut. Huang menemui Zhuang yang sedang membaca buku untuk menambah wawasannya tentang batu giok agar pengetahuannya meningkat. Zhuang nampak kaget karena Huang datang tak diundang dan pulang tak diantar. Akhirnya Zhuang keluar untuk COD batu akik. Bosma bersama Shiner dan Zhuang ingin mengembalikan batu giok yang sudah dibelinya kemarin. Namun pemilik toko tidak setuju dengan hal itu karena seperti di Alfamart dan Indomaret, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, apalagi giok itu mendapat potongan hingga 50%. Shiner menjelaskan kenapa mengembalikannya. Karena setelah membeli batu giok itu, hal-hal aneh terjadi. Seakan ada hantu yang meet and greet dengan Bosma. Karena ocehan Shiner, akhirnya penjual itu mengiyakan. Namun dia hanya mengembalikannya 100.000 yuan saja, padahal pembeliannya hingga mencapai 800.000 yuan. Protes Huang. Huang sebagai pecinta uang langsung panas mendengarnya, karena harusnya ada masa pengembalian. Kemudian Zhuang melobinya lagi. Dia menjelaskan kejadian yang dialami Bosma, mulai dari lampu berkedip. Namun setelah Zhuang cek, ada kabel yang ternyata dirusak. Lalu dia mengecek kamar sebelah tempat Bosma menginap. Ternyata ada jejak kaki yang sama seperti di balkon kamar Bosma. Penjual batu menyangkal imajinasi Zhuang yang terlalu aktif. Kemudian cucu kakek Gu datang, lalu dia menemukan kejanggalan batu giok yang dibeli Bosma. Ternyata sering dikembalikan karena pembeli mengalami hal aneh. Dan ternyata Shiner lah dalang dari semua ini. Bosma marah karena walaupun saudara tapi masih saja diproyekin. Begitulah manusia. Ada 3 hal yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya: harta, tahta, dan lucinta. Sorry ralat, wanita. Kalau yang itu saya nggak tahu. Oke lanjut. Zhuang bertemu kakek Gu di lobi hotel mendapatkan wejangan. Batu giok tidak akan berbohong. Berbeda dengan manusia yang sulit dimengerti, gampang emosi, ya ampun. Mr. Xu dan Nona Qin juga ada di Pingzhou untuk berbisnis batu giok dengan Nona Yue sambil dinner dan minum-minum khamar bersama. Nona Qin pergi dulu karena ingin mencari maklor. Mr. Xiao lanjut negosiasi tentang pemasokan barang kasar batu giok. Zhuang dan Huang datang di acara pembukaan pralelang di Pingzhou. Mr. Xiao menemui pamannya. Mereka membicarakan tentang kolaborasinya dengan Nona Qin. Sudah sejauh apa? Paman tak usah khawatir, jawab Mr. Xiao. Mereka juga membicarakan lelang yang akan dilaksanakan. Zhuang dan Huang sedang kongko di lobi hotel. Kakek Gu memuji Zhuang yang memiliki kecerdasan di atas KKM. Huang pun merasa dia kalah dalam hal kepintaran. Namun Zhuang juga ingin menjadi cucu angkatnya. Mendengar itu kakek Gu langsung menolaknya mentah-mentah. Kemudian kakek Gu memberikan kartu keanggotaan asosiasi batu mulia tingkat Tiongkok. Paman Xu menemui kakek Gu untuk mengajaknya gala dinner pecel lele. Zhuang juga ikut dan bertemu Mr. Xu. Lalu Nona Qin juga ikut bergabung. Dia terlihat kaget. Paman Xu mengumumkan untuk mengalihkan tahta perusahaannya kepada Xiao, dan Paman Xu melobi agar Xiao bisa masuk ke dalam asosiasi batu mulia Tiongkok. Kakek Gu menjawab, untuk ikut keanggotaan harus memiliki skill dan anti rekal ke best. Lalu kakekku memperkenalkan Zhuang Ri yang merupakan anggota termuda di asosiasinya. Mendengar itu, Paman Xu menantang secara implisit kemampuannya di pralelang nanti. Kakekku juga menyampaikan dia lebih hebat daripada Xiao di lelang sebelumnya. Tiba-tiba ada yang memberikan hadiah ke Paman Xu, sebuah patung dari batu mulia. Kakekku mengeceknya. Dia mengatakan batu dan pahatannya biasa saja. Lalu Zhuang juga mengeceknya. Dia melihat pedang melengkung ke bawah. Kemungkinan itu adalah politisi yang gugur, dan itu simbol anti hedonis dan kebajikan. Ini arti yang menguntungkan. Paman Xu memujinya karena Zhuang tidak hanya mengerti giok tetapi juga mengerti sejarah. Setelah selesai gala dinner, kakek Gu bilang batu giok tidak hanya berharga tetapi mempunyai pesan moral di dalamnya. Tidak seperti perusahaan Xu yang hanya memikirkan materi dan ketenaran saja. Kemudian Zhuang juga ngobrol dengan Nona Qin, bilang itu adalah sindiran untuk Paman Xu yang materialistik dan haus ketenaran. Xiao menduga mungkin pengiriman itu adalah kakek Gu. Namun Paman Xu bilang kalau dirinya sendirilah yang mengirim barang itu. Itu untuk memancing dan menunjukkan siapa yang teman dan yang bukan. Perusahaan mereka telah memonopoli penjualan batu mulia. Paman Xu mengingatkan tentang Zhuang karena kakek Gu pasti akan melatihnya, dan dia bilang kalau Xiao kalah dengan 9 juta yuan di lelang sebelumnya, dan agar Xiao belajar
agar jangan sampai mengulanginya. Lalu Mr. Shu bermain busuk. Dia memerintah orang untuk bagaimana caranya agar Zhuang tidak bisa keluar dari rumah dalam waktu 3 hari dan dia akan diberi 30.000 yuan. Polisi Mia sedang mengecek CCTV, masih mencari tahu siapa yang membunuh Bos Yu. Zhuang dan Huang sedang makan malam dengan Liu. Huang sangat perhatian, namun Liu malah lebih perhatian ke Zhuang. Itu membuat Huang kesal. Liu bertanya apakah ada wanita yang dia sukai, dan jelas Zhuang menjawabnya ada, yaitu nenek dan ibunya. Kemudian orang bayaran Xiao mengintai. Huang mengantar Liu pulang sehingga Zhuang pulang sendirian. Orang bayaran itu menyerangnya. Dan Zhuang tahu orang itu adalah satpam di perusahaan Paman Shu. Satpam itu mengancam akan mematahkan kakinya kalau dalam beberapa hari dia masih muncul di publik. Tim polisi Mia menemukan pemilik mobil yang dicurigai. Ternyata itu adalah milik Xiao yang sekarang ada di Pingzhou. Pertemuan budaya batu mulia Pingzhou dimulai. Bos Ma datang, namun hanya Huang yang datang. Zhuang diare katanya. Shiner juga datang ke tempat itu. Xiao diinstruksikan untuk melakukan pekerjaan yang baik di emporium itu. Shiner yang bertemu Bos Ma meminta maaf dan Bos Ma akhirnya memaafkannya. Namun dia mengancam akan membalasnya ketika dia menipu lagi. Huang masih tidak percaya dengan Shiner. Bos Ma bilang karena tidak ada Zhuang, sementara Shiner yang dapat kita percaya untuk memilih batu. Para pengunjung berkumpul melihat batu giok besar yang ternyata sudah diboking oleh keluarga Shu. Itu pasti sangat mahal karena diambil dari dasar Sungai Hou. Karakter batu yang fondasi dan kelembabannya bagus serta kualitasnya sudah pasti bagus dengan harga dasar yang sudah cukup mahal, dan jika dipoles maka akan menjadi batu yang sangat mahal. Namun tidak ada yang tahu bagian dalamnya karena memang lelang batu giok seperti gambling yang tidak kita ketahui dalamnya, yang jika tidak dibuka seperti batu biasa, dan ketika dibuka mendapatkan kualitas bagus maka akan menjadi jutawan mendadak. Bos Ma melihat batu yang dikerubungi itu. Shiner mengeceknya dan Bos Ma berniat membelinya. Harga batu kasarnya saja sudah mahal, seharga 2,5 juta yuan. Huang ingin meminta satu bagian saja dari batu yang dibeli Bos Ma. Dengan lapang dada dan ikhlas, Bos Ma jelas tidak memberinya. Mereka ingin membuka batu itu. Shiner mengeksekusinya. Bos Ma dan yang lain melihat dari monitor. Proses pemotongan pertama dimulai. Potongan pertama belum ada tanda-tanda batu giok. Kemudian potongan kedua berlanjut. Namun hasilnya mengecewakan, hanya batu putih saja. Huang mengirim hasil lelang batu Bos Ma yang hanya warna putih. Huang menghubungi Zhuang. Huang bilang, acara di sini mencurigakan. Ada kemungkinan batunya sudah dimonopoli dan para penjual sudah menipu. Huang menyuruh Zhuang untuk ke lokasi lelang, tetapi Zhuang terlihat ragu karena ancaman yang diberikan oleh satpam. Polisi Mia datang juga ke sana. Akhirnya Zhuang datang dengan memakai topi, masker, dan kacamata. Langsung Zhuang melihat batu itu dengan mata dewanya. Zhuang hanya melihat warna hijau di permukaan saja, tidak dengan dalamnya. Shiner bilang batu ini dari Sungai Hou, harusnya kualitasnya sudah dijamin bagus, namun teksturnya agak lunak dan ada kerikil di sana. Lalu Zhuang menyarankan memotongnya lagi dan menyesuaikan pola yang ada di batu itu. Mia menemui Xiao untuk bertanya tentang kasus yang sedang dia selidiki. Dia menolak agar dia bertanya ke pengacaranya terlebih dahulu. Kemudian Nona Kim pergi. Akhirnya Xiao mau menjawab pertanyaan dari polisi Mia. Dia bertanya tentang kepemilikan mobil dengan plat nomor 3719, mobil Jeep. Xiao tidak tahu mobil itu dan siapa pemakainya karena saking banyaknya mobil yang dimilikinya, katanya. Mia lanjut bertanya di mana Xiao tanggal 20. Dia berada di pertukaran batu di Beijing. Lalu kemudian dia pergi begitu saja. Di tempat lain, Bos Ma melanjutkan untuk membelah batu. Huang dan Bos Ma terlihat tegang. Hasilnya keluar dan terlihat batu menampakkan hijaunya, dan semua orang takjub karena itu adalah mukjizat dan mereka terlihat sangat bahagia. Huang menghubungi mereka. Zhuang menjelaskan batunya memang dari Sungai Hou lama, namun ada perbedaan batu di Sungai Hou baru. Batunya besar dan kualitasnya di bawah yang dari Sungai Hou lama, dan kemungkinan batu itu dari Hou baru tapi dijual ditulis dari Sungai Hou lama, dan ilmu itu Zhuang dapatkan dari kakekku. Shiner menjelaskan hal itu ke Bos Ma dan dia terlihat kesal ingin mencari pelanggan yang juga ditipu. Zhuang masih di area lelang. Dia memakai mata dewanya untuk melihat batu-batu di sana.
dan para pembeli yang merasa ditipu berkumpul di toko Nona Yue. Mereka semua ingin penjelasan karena merasa batu yang dijual tidak sesuai dengan deskripsi. Nona Yue membela diri, penjualan di sini ada aturan, tidak ada pengembalian. Lalu Nona Qin datang dan ingin membeli batu milik Bosma. Xiao yang ada di sana menjelaskan juga membeli batu kasar itu seperti gambling dan itu tanggung jawab pribadi. Xiao mengajak Nona Qin pergi, lalu Huang membeberkan ke semua orang batu yang ada di sini pasti dari Sungai Ho lama, namun kualitasnya batu giok yang kacau. Bosma mengingatkan Nona Qin untuk berhati-hati membeli batu di tempat ini karena banyak yang palsu. Bosma beruntung dia masih mendapatkan giok di sana. Suasana memanas. Bosma menambahi, ini bukan masalah ada kandungan giok atau tidak, ini soal penjualan yang jujur. Huang menggunakan handsfree yang disambung langsung dengan Huang. Lalu Huang menjelaskan memilih batu tidak hanya keberuntungan namun juga pengetahuan. Dengan pengetahuan kita tahu Sungai Ho ada yang lama dan baru. Dengan pengetahuan kita tahu batu ada jenis yang rendah dan mulia. Dan Huang menegaskan batu yang mereka beli dari Sungai Ho baru. Nona Yue masih menyangkal walaupun buktinya sudah kuat. Lalu kakek Gu datang merapat, mengingatkan kejadian seperti ini akan mempengaruhi integritas keluarga Xu. Namun Xu menegaskan Bos Yue menjual sesuai ketentuan. Lalu kakek Gu menyuruh Ding Yu, cucunya, agar toko Bos Yue tidak boleh mengikuti emporium selanjutnya. Akhirnya Bos Yue akan mengembalikan uang mereka semua. Zhuang ingin pergi namun Huang memaksanya untuk melihat batu-batu lagi. Huang yang terlihat pintar menjelaskan batu karena ditelepon oleh Zhuang diundang ke toko untuk melihat batu-batu kasar dari daerah Pagan. Awalnya Zhuang enggan, namun karena dipaksa akhirnya ya okelah, akhirnya mau. Zhuang melihat batu di toko itu dengan mata dewanya. Batu di sana ternyata berkualitas biasa saja. Ketika Huang sedang mengobrol, Zhuang mengaktifkan mata dewanya lagi dan ternyata batu-batu di toko itu